Kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram, Kitabun Nikah. Kita sudah sampai pada hadis 995 dalam kitab saya. Setelah kemarin kita bahas tentang satu nikah yang dilarang oleh Nabi SAW, yaitu nikah syighar, nikah yang zalim terhadap pihak perempuan tanpa memberikan mahar, dilarang oleh Nabi SAW. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, anna jariyatan, bahwasanya ada seorang gadis perempuan. Ya, gadis pasti perempuan ya. Ikron, yang dia adalah perawan, berarti bukan janda. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat, maka perempuan ini menceritakan, menyebutkan, anna abaha, bahwasanya bapaknya, zawwajaha, telah menikahkan dia, wahia, padahal dia karihah, tidak suka. Artinya dipaksa oleh bapaknya untuk menikah padahal dia tidak suka dengan jodohnya itu. Fa khayyaraha, maka menyuruh memilih dia an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu disuruh memilih apakah tetap menikah ataukah dibatalkan pernikahannya. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, wa Abu Dawud, juga Abu Dawud dalam kitab Sunan, wa Ibnu Majah dalam kitab Sunan, wa u'illa, dan hadis ini dianggap cacat bil irsal, karena mursal. Sebelum kita bahas masalah dalam hadis ini, kita bahas dulu apakah hadis ini sahih atau tidak. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, kalau hadis itu sahih bisa dijadikan dalil, kalau hadis itu dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Nah, di sini penulis mengatakan u'illa bil irsal. Hadis ini dianggap mursal. Mursal itu artinya sanadnya tidak bersambung. Maka ini adalah hadis yang dhaif. Nah, ternyata hadis ini diriwayatkan dengan dua jalur. Sebagian jalur meriwayatkannya dengan sanad yang mursal tadi, tidak bersambung. Sebagian jalur meriwayatkannya dengan mausul. Mausul itu bersambung. Nah, kaidah para ulama mengatakan, idza ikhtalafat bainal irsali wal wasli fal hukmu lil wasil. Apabila diperselisihkan seperti ini, sebagian meriwayatkannya secara mursal, sebagian meriwayatkannya secara mausul, maka ini yang dimenangkan adalah yang meriwayatkan secara mausul. Jadi kesimpulannya, sanad hadis ini adalah mausul alias bersambung, maka hadis ini tidak bermasalah, hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, sekarang kita ambil pemahaman dari hadis ini. Apa maksud hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang bapak tidak boleh memaksa putrinya atau anak perempuannya, perawan, untuk menikah, nggak boleh. Sehingga seorang bapak itu harus minta izin kepada anaknya, nak, kamu dilamar oleh laki-laki ini, mau atau tidak? Kalau dia mengatakan tidak, ya udah, jangan dipaksa. Lah, seandainya dipaksa, akhirnya ini bapak mengatakan, pokoknya kamu harus terima. Ankahtuka wa zawwajtuka, bilang kepada laki-laki. Nah, maka si laki-laki mengatakan qabiltu. Nah, ini kan berarti jadi istrinya, karena sudah ada ijab dan qabul. Sementara rukun nikah itu adalah ijab sama qabul. Ijab sudah ada dari mertua, dari bapaknya perempuan ini. Qabul sudah ada dari pengantin laki-laki. Maka sudah ada ijab qabul, berarti rukun nikah sudah terlaksana. Nah, ini bagaimana nasib perempuan yang kasihan ini? Maka nasibnya adalah dia boleh melapor kepada hakim. Zaman dulu hakimnya adalah Nabi SAW. Nah, maka hakim kemudian memberikan pilihan kepada perempuan. Ya, silahkan kamu, nak, kamu pilih. Apakah tetap ngotot untuk tidak mau menikah dengan laki-laki tadi, maka akan saya putuskan, saya ceraikan antara kalian berdua, ataukah akhirnya engkau mengalah sama bapakmu sehingga engkau mengizinkan untuk
dinikahkan. Kalau dia mengatakan hari ini saya ngalah, ya kemarin saya ngotot, sekarang saya ngalah, ya sudah, berarti sah pernikahan, nggak ada masalah. Tapi kalau perempuan itu mengatakan saya tidak mau menikah dengan laki-laki itu, ini dipaksa oleh bapak saya nggak mau. Nah maka hakim menetapkan diceraikan. Maka diputuskan cerai oleh hakim. Karena di sini khayyaraha, nyuruh milih. Maka kesimpulannya hadis ini adalah bapak tidak boleh ijbar itu memaksa kepada anak perempuannya untuk menikah. Bapak hanya boleh merayu. Tapi kalau menikah memaksa enggak boleh. Dan masalah ini diperselisihkan oleh para ulama mazhab. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan bapak boleh memaksa anak perempuannya yang perawan untuk menikah. Kalau janda enggak boleh. Kenapa? Janda sudah kita bahas kemarin bahwasanya janda itu lebih berhak daripada walinya. Nah, maka wali tidak boleh maksa janda. Tapi kalau ini perempuannya masih perawan, boleh dipaksa oleh orang tuanya. Tapi pendapat ini tidak kuat. Kenapa? Hadis ini sahih menunjukkan bahwasanya bapak tidak berhak untuk memaksa meskipun yang dipaksa adalah anak yang perawan belum pernah menikah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya bapak tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah meskipun dia perawan. Nah, mazhab Hanafi ini lebih kuat berdasarkan hadis ini. Karena itu dalam hal ini, dalam kasus ini kita mengikuti atau kita sesuai dengan mazhab Hanafi karena berdasarkan hadis yang sahih ini. Bapak-bapak jangan memaksa anak perempuannya, putri perempuan perawan untuk menikah sesuai dengan keinginan bapaknya. Karena yang menjalani pernikahan itu adalah perempuan, Pak. Kasihan kalau seorang bapak ini memaksa anak putrinya untuk menikah dengan seseorang, sementara anak perempuannya ini tidak suka. Ini nanti akan menjadi tersiksa seumur hidup, bisa itu. Dia menjadi istri dalam kondisi terpaksa. Nah, ini tidak bagus seperti ini. Maka dulu ketika seorang bapak menikahkan putrinya, saya mendengar dia mengatakan, ini ada laki-laki melamar engkau, silahkan kamu pilih mau atau tidak, karena yang menjalani pernikahan ini engkau, bukan saya. Ini perkataan bapaknya seperti itu, diceritakan kepada saya seperti itu. Nah, ini bagus seperti ini. Maka ini bapaknya paham bahwasanya yang menjalani pernikahan adalah perempuan, maka dialah yang menentukan pilihan apakah oke ataukah tidak. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, dari sisi bahasa, kata-kata jariyah ini termasuk lafal mustarak. Lafal mustarak adalah satu kata di dalam bahasa Arab yang artinya bisa banyak, tidak hanya satu arti. Nah, karena itu kita perlu hati-hati untuk menerjemahkan kata-kata jariyah. Jangan ngawur. Nah, di sini kata-kata jariyah paling cocok artinya adalah anak perempuan atau gadis, karena setelahnya ada kata-kata bikron, perawan. Boleh juga jariyah itu diartikan budak perempuan, meskipun dia sudah menikah, meskipun dia sudah nenek-nenek, disebut juga jariyah kalau dia budak. Boleh juga jariyah itu diartikan kapal, sebagaimana dalam Al-Quran, hamalnakum fil jariyah. Nah, jariyah itu harus diartikan kapal. Kalau diartikan budak perempuan atau gadis, nah ini nggak bisa. Surat Al-Haqqah ayat 11. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Ini kisahnya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah kirimkan air, inna lamma taghal ma', ketika air itu sudah melampaui batas, yaitu tidak seperti biasanya, hamalnakum fil jariyah, kami angkut kalian wahai umat Islam di dalam jariyah, yaitu kapal. Nah, kapal itu disebut jariyah karena dia itu berjalan, jaro yajri itu berjalan. Nah, maka jariyah karena dia berjalan di atas air, maka disebut kapal. Lah kenapa gadis perempuan yang masih kecil, ya, yang masih perawan, ini kok disebut jariyah? Kenapa?
Karena dia masih etes, masih gesit dia. Berbeda dengan mbok de mohon maaf yang sudah gemuk, ini tidak bisa gesit jalannya sehingga tidak disebut jariyah. Nah, kalau anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil, masih langsing-langsing, maka dia jalannya lancar, jalannya bisa lari, maka disebut jarwa ya, jadi jariyah, yaitu lari atau berjalan gesit. Faedah berikutnya dari sisi bahasa juga. Di sini ada kata-kata bikron. Nah, ini jangan salah baca. Karena dalam bahasa Arab kalau salah baca, salah terjemah. Bikron, baknya di kasroh, bi. Artinya gadis perawan. Kalau dibaca bakron, artinya apa? Bakron itu artinya adalah onta masih muda. Nah, maka jangan dibaca bakrun. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan anna abaha zawwajaha. Bapaknya menikahkan si wanita ini. Dinikahkan dengan siapa? Dinikahkan dengan sepupunya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki menikahi sepupunya itu enggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW ketika dilapori kasus ini, beliau tidak membahas masalah ini sepupu atau bukan, enggak masalah. Tapi yang dibahas oleh beliau, ini anakmu tidak mau, kenapa kamu paksa? Jangan dipaksa, maka pasrahkan kepada anak. Maka menikahi sepupu nggak apa-apa, menikahi kerabat nggak apa-apa. Memang dalam kitab-kitab fikih ditulis yusannu, disunnahkan nikahu ajnabiyah, menikahi perempuan yang jauh, yang bukan kerabat. Memang ada begitu. Tetapi menikahi sepupu, dan itu termasuk kerabat yang dekat, nggak ada masalah, karena diizinkan oleh Nabi SAW. Hadis-hadis yang melarang menikahi kerabat tidak ada yang sahih. Ada hadis mengatakan la tankihu al-qarabatal qaribah, jangan menikahi kerabat yang dekat, fa innal walada yukhlaqu dawiyan, karena anaknya yang lahir nanti akan tercipta dalam kondisi lemah. Itu kalau menikahi kerabat. Nah, ini hadis yang tidak benar, tidak sahih. Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan la aslalahu marfu'an. Itu bukan sabda Nabi SAW. Kalau dicari yang berupa sabda Nabi, enggak ketemu sanadnya, tidak ketemu siapa yang meriwayatkannya. Itu bukan sabda Nabi SAW. Masalah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam hal pernikahan fa khayyarahan Nabi, tidak boleh ada pemaksaan. Dalam masuk agama Islam saja tidak ada apa? Pemaksaan. Padahal masuk agama Islam ini kan untuk masuk ke dalam jannah, Pak. Tapi Allah mengatakan la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Orang-orang ahli kitab, Yahudi Nasrani, mereka ditawari salah satu dari 3 pilihan. Pilih mana? Masuk Islam? Alhamdulillah. Kalau tidak mau, bayar jizyah. Kalian masih kafir silahkan, tapi bayar jizyah. Kalau tidak mau, baru perang. Nah, itu kalau kekuatan umat Islam sudah kuat begitu mereka. Nah, maka orang kafir memilih kekafirannya silahkan. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat yang biasa dibaca oleh Nabi setiap malam seperti ini, malam Jumat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu dari Allah. Siapa yang mau silahkan iman, siapa yang mau silahkan kafir. Silahkan kafir, silahkan, Pak. Tapi diancam oleh Allah, inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Kalau kafir itu zalim, maka masuk neraka, ahata bihim suradiquha, dan seterusnya. Maka kalau masalah agama saja tidak ada pemaksaan, apalagi masalah menikah, ini hendaklah kita memakai akal. Maka orang yang memaksa anaknya menikah padahal dia tidak mau dengan laki-laki tersebut, nah ini berarti tidak menggunakan nalarnya yang bagus. 996. Wa 'anil Hasan, dari Hasan Al-Basri, an Samurata, dari Samurah, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma, siapapun imra'atin wanita, zawwajaha, yang menikahkan dia, waliyani, 2 orang wali, fahiya, maka
perempuan itu lil awal, untuk yang lebih dahulu, yang pertama, minhuma, dari keduanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, wal arba'ah, Imam 4 dalam kitab Sunan mereka masing-masing, wa hassanahu Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini derajatnya hasan, sehingga bisa dijadikan dalil. Hadis ini menunjukkan kalau ada seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali, nah maka dilihat mana yang lebih duluan. Kalau wali A itu lebih duluan menikahkan, berarti yang sah adalah pernikahannya wali A. Wali B gugur. Bagaimana kalau bareng? Jadi ternyata setelah ditelusuri, kemarin kamu nikahkan jam berapa? Jam 9 lebih 1 detik. Satunya juga gitu. Kemarin saya juga detik 9 lebih 1 detik. Pas tenan. Kalau terpaut 1 menit, nah ini sudah yang dimenangkan yang 1 menit tadi, Pak, yang lebih dulu. Tapi ini pas betul-betul. Nah, maka kalau pas betul-betul, ini dua-duanya gugur. Kenapa gugur? Karena dua-duanya punya hak yang sama. Kalau dua-duanya punya hak yang sama, gugur semuanya. Sama dengan apa? Kalau misalnya ada motor, diperebutkan oleh dua orang. Ditanya, mana bukti kepemilikanmu terhadap motor ini? Nah, dia membawa buktinya. Apa, BPKB atau apa? Satunya juga membawa, sama. Ternyata dua-duanya sama-sama tanpa asli, tidak diketahui mana asli mana palsu. Nah, ini dua-duanya gugur karena apa? Sama-sama punya bukti. Nah, demikian juga dalam hal ini. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kok bisa satu orang wanita dinikahkan oleh dua wali, ini gimana nih? Ceritanya gimana? Bukankah kemarin sudah dijelaskan, wali itu kan ada urutannya. Wali yang lebih berhak itu jangan didului oleh wali yang bawahnya. Kalau wali bawahnya mendahului, ini tidak sah malah. Nah, maka jawabnya adalah yang dimaksud dua wali di sini adalah dua wali yang haknya sama. Misalnya, seorang wanita bapaknya udah mati. Kemudian walinya adalah dua orang kakaknya, laki-laki. Nah, dua orang kakak kan levelnya sama, sama-sama saudara bagi perempuan tadi. Dan perempuan sudah menyerahkan kepada keduanya. Silahkan mas, kalian pilihkan suami untuk saya, nanti insya Allah kalau orangnya pokoknya sesuai kriteria ini saya cocok. Nah, maka masnya dua-duanya cari, dua-duanya dapat sesuai kriteria. Maka dua-duanya mengatakan kepada laki-laki yang ditemui, ya, aku nikahkan engkau dengan adikku, karena adikku sudah setuju dengan kriteria kamu seperti ini. Nah, laki-laki mengatakan qabil tuh, saya terima. Ini perempuannya di rumah ya, Pak. Enggak usah nunggu perempuannya datang, enggak apa-apa, karena rukun nikah tadi apa? Ijab sama qabul. Perempuannya enggak hadir enggak apa-apa. Yang penting ada ijab, ada qabul, ini rukun nikahnya sudah ada, sudah sah, maka ini dinikahkan. Nah, itu maksudnya kasusnya seperti itu. Maka kalau dua wali ini sederajat, maka hendaklah yang dimenangkan adalah yang pertama. Kemudian ada satu faedah dalam hadis ini yang perlu kita bahas dalam hal sanad hadis ini. Kalau kita perhatikan kitab Bulughul Maram, hadis-hadis sebelumnya selalu disebutkan wa ani bin Abbasin, sahabat Nabi siapa yang meriwayatkan, udah itu aja. Ternyata di sini disebutkan dua orang, wa anil Hasan an Samurah. Al Hasan ini Hasan Al Basri, dia bukan sahabat Nabi, dia seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. An Samurah ini sahabat Nabi. Lah kenapa kok di sini ditampilkan dua orang? Apa sebabnya? Pasti ada sebabnya, Pak. Karena sejak awal hadis sampai akhir hadis nanti semuanya sama, yang disebutkan sahabat aja, tabi'innya nggak disebutin. Nah, maka jawabnya adalah karena Hasan Al Basri dari Samurah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah Hasan Al-Basri ini pernah ketemu dengan Samurah sehingga kalau dia meriwayatkan dari Samurah itu hadisnya diterima atau tidak? Atau Hasannya nggak pernah ketemu dengan Samurah, berarti kan sanadnya putus. Kalau sanadnya putus, hadisnya dhaif. Nah, dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Hasan dari Samurah ketemu, sahih hadisnya. Pendapat kedua mengatakan Hasan dari Samurah nggak pernah ketemu, berarti sanadnya putus, berarti hadisnya dhaif. Pendapat ketiga mengatakan Hasan dari Samurah itu sahih hanya dalam 1 hadis saja, hadis tentang akikah. Selain hadis tentang akikah, ini Hasan tidak mendengar langsung dari Samurah. Jadi tampaknya Hasan sama Samurah ini ketemu hanya sekali dan hanya meriwayatkan hadis 1 saja, yaitu hadis tentang akikah. Nah, ini kan bukan hadis tentang akikah, ini hadis tentang nikah kan.
Berarti menurut kelompok yang ketiga ini juga hadisnya terputus sanadnya, tidak sahih. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ini hadis sudah dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi termasuk yang berpendapat hasan dari Samurah ini ketemu sehingga dia riwayatnya sahih bersambung. Anggaplah kita mengikuti pendapat yang mengatakan ini dhaif karena hasan tidak ketemu Samurah kecuali dalam hadis akikah saja. Maka tetap saja ini dipakai oleh para ulama hadis ini karena salah satu manhajnya Imam Ahmad dalam fikih, kalau dalam satu masalah itu tidak ditemukan kecuali satu dalil ta'til dan itu dhaif, dipakai nggak apa-apa. Nah, dalam kasus ini nggak ada hadis yang lainnya kecuali ini, ya udah pakai aja. Daripada pakai pendapat orang, maka pendapat hadis yang dhaif karena bisa jadi ada kemungkinan Nabi bersabda. Jadi hadis dhaif itu tidak selalu pasti salah, itu enggak, masih ada kemungkinan Nabi bersabda, masih ada. Hadis 997. Qala rahimahullah wa an Jabirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyama siapapun abdin budak tazawwaja menikah bi ghairi tanpa izni mawalihi, izin dari majikan-majikannya, au ahlihi atau pemiliknya, ya pemiliknya ya majikannya itu, fahuwa maka budak itu ahir, itu pezina, itu berzina itu. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, wa Abu Daud dalam kitab Sunannya, wa Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan dia mensahihkannya, dan juga Ibnu Hibban mensahihkannya, yaitu meriwayatkannya dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini tidak begitu penting untuk kita karena masa sekarang sudah tidak ada apa? Budak. Tapi perbudakan itu belum dihapus oleh Islam. Artinya kalau suatu saat ada peperangan antara muslim dengan kafir, maka kita masih boleh untuk memperbudak orang-orang kafir. Orang Amerika perang dengan kaum muslimin misalnya, kalah, nah, maka cewek-cewek Amerika itu jadi budak, Pak. Silahkan, ambil 100 nggak apa-apa. Seperti Anas bin Malik, budaknya banyak sehingga anaknya lebih dari 100. Karena kalau kita punya budak 100, kita kumpuli semuanya, masing-masing melahirkan anak kita 100. Masya Allah, bagus. Ini Islam jadi banyak, jadi kuat. Kuat betul Pak, 100. Berdoa kepada Allah, minta kekuatan. Karena para ulama pun juga berdoa kepada Allah sebelum hubungan intim, minta doa kepada Allah. Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfa'atun li ahli. Ya Allah, kokohkan saya karena ini berguna untuk istri saya gitu. Ini nggak usah dihafalkan, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Bahasa Jawa nggak masalah doa seperti ini. Kemudian kita ambil manfaatnya atau beberapa faedah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya budak itu kunci menikahnya adalah majikan. Kenapa? Karena budak ini adalah harta. Dan kita tahu bahwasanya harta itu tidak memiliki dirinya. Harta itu dimiliki. Ini misalnya air. Apakah air memiliki dirinya? Enggak. Dia dimiliki. Sehingga pemiliknya terserah. Mau diminum boleh, mau dijual boleh, mau ditumpahkan boleh, untuk nyirami tanaman boleh, terserah pemiliknya. Dia enggak punya hak. Demikian juga budak, karena dia harta, maka dia tidak punya hak milik terhadap dirinya sendiri. Pemiliknya adalah majikannya. Maka kalau majikannya mengatakan silahkan kamu menikah, menikah. Kalau mengatakan tidak, tidak. Maka harus ada izin dari majikannya. Di sini Rasul mengatakan kalau dia nekat menikah tanpa izin, fahuwa ahir, maka dia pezina. Karena itu Imam Syafi'i berpendapat kalau ada budak menikah tanpa izin majikannya, kemudian setelah dilaporkan kepada majikannya mengizinkan, ya sudahlah, nggak apa-apalah, saya ngalah aja. Meskipun dengan menikah nanti jadwal kerjanya di tempat saya jadi berkurang, apalagi ini bulan madu ini pasti jarang datang ini nanti. Nah, meskipun begitu, kalau majikannya mengizinkan, kata Imam Syafi'i, tetap tidak sah. Kenapa? Nabi sudah vonis bahwasanya dia adalah zina. Nah, maka ini vonis yang keras, yang dahsyat ini. Maka menurut Imam Syafi'i meskipun sudah diizinkan nggak boleh. Tapi pendapat ulama yang lain mengatakan karena haknya itu adalah pada majikan, maka kalau majikan sudah memberikan haknya, yaitu mengizinkan, berarti sah. Adapun sabda Nabi, beliau mengatakan dia adalah pezina, maksudnya adalah pezina kalau belum diizinkan. Kalau udah diizinkan nggak apa-apa,
Seperti air tadi. Siapa minum air milik orang lain, maka dia pencuri atau penggosok, haram. Tapi begitu sudah diketahui pemiliknya, kemudian minta izin. Mohon maaf, ini tadi air milik antum, saya minum tanpa izin. Mohon maaf, saya sangat haus, tolong dimaafkan. Nah, ini kalau pemilik air mengatakan, ya sudah, saya maafkan. Oh, halal udah. Tadi haram, sekarang halal. Sama juga budak ini tadi. Tadi haram, udah diizinkan, halal. Nah, ini pendapat insya Allah lebih kuat. 998. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yujma' tidak boleh dikumpulkan, maksudnya dipoligami, bainal mar'ah antara seorang perempuan wa ammatiha dengan bibinya sendiri, bibi dari pihak bapak. Wala dan tidak boleh pula bainal mar'ah antara seorang perempuan wa khalatiha dengan bibinya sendiri, bibi dari pihak ibu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya laki-laki poligami ada aturannya. Poligami tidak boleh mengumpulkan antara dua perempuan yang kerabatnya mahram. Kerabatnya mahram itu gimana? Seandainya perempuan ini laki-laki, maka dia mahram dengan perempuan tersebut. Misalnya tadi ya, bibi. Seandainya perempuan ini laki-laki, ini kan mahram dengan bibinya kan. Nah, berarti ini kerabat yang mahram. Nah, maka kaidahnya mengatakan siapapun kerabat mahram tidak boleh dikumpulkan dalam satu rumah tangga atau dipoligami, nggak boleh. Saya menikahi istri saya dari Sidoarjo, seorang perempuan dari Sidoarjo saya nikahi jadi istri saya. Saya lihat adiknya cewek, cantik juga, saya lamar, nggak boleh. Kalau mau melamar dia sabar, nunggu istri mati dulu. Tapi jangan berdoa ya Allah matikan istri saya, nggak boleh. Kalau dia sudah mati, saya menikahi adiknya nggak apa-apa. Atau istri saya cerai, saya menikahi adiknya, nggak apa-apa. Karena dikompromikan nggak boleh, berarti digabungkan nggak boleh. Berarti kalau nggak gabung boleh. Istri udah mati berarti kan nggak gabung. Atau istri udah dicerai berarti nggak gabung, nggak ada masalah. Nah sekarang mari kita memperhatikan masalah maqasidus syariah. Ini masalah penting ini Pak. Maqasid, tujuan syariah dari syariat Islam. Setiap Islam memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, itu pasti ada maqasidnya, ada tujuannya. Kita cari rahasianya kenapa dilarang mengkompromi atau mempoligami dua perempuan yang mahram tadi. Ternyata sebabnya adalah sangat masuk akal. Namanya poligami itu sering terjadi apa? Cekcok, tengkar. Nah kalau sampai terjadi tengkar antara kerabat mahram, ini nanti kan dosanya besar. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga qati'. Apa artinya? Orang yang memutus, maksudnya pemutus hubungan kerabat. Hadis muttafaqun alaih. Lah jangan sampai ini dua perempuan dipoligami, kemudian perang, akhirnya terjadi qati'atur rahim. Qati'atur rahim ini termasuk dosa besar. Maka salah satu kaidah para ulama mengatakan al-wasilatu ilal harami haramun. Sesuatu yang menghantar kepada perkara haram dihukumi haram juga. Qati'atur rahim haram. Poligami yang menyebabkan qati'atur rahim haram. Tapi kalau poligami dua orang yang tidak ada hubungan kerabat nggak ada masalah. Atau ada hubungan kerabat tapi jauh, tidak mahram tadi nggak apa-apa. Saya menikahi seorang wanita, kemudian wanita ini punya paman, paman ini punya anak perempuan, sepupu berarti kan. Nah ini dinikah nggak apa-apa. Kenapa? Karena sepupu dengan sepupu tidak mahram, ya kerabat tapi tidak sangat dekat. Maka kerabat itu dibagi tiga. Kerabat sangat dekat yaitu yang mahram, kerabat yang dekat tetapi tidak mahram, dan kerabat yang jauh. Kerabat yang jauh misalnya ketemunya pada kakek keberapa, nah itu masih kerabat juga itu. Bahkan saya dengan antum sebenarnya kerabat Pak, karena kalau diruntut semuanya ketemu dengan siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Saya saudara jenengan. Al-wasilatu ilal harami haram. Nah, kembali ke sini.
Maka syariat Islam itu sangat-sangat indah, memberikan aturan ini ada hikmahnya. Kenapa tidak boleh, kenapa boleh? Ini ada sebabnya yang harus kita pahami. Kalau kita memahami aturan-aturan Islam ini dengan memahami maqasidus syariah atau sebab-sebab atau tujuannya, ini akan tampak indah Islam ini. Sehingga kita jadi tahu keindahan Islam. Islam itu agama yang sangat mudah. Laki-laki wajib sholat jamaah di masjid 5 waktu. Tapi kalau hujan silahkan sholat di rumah, nggak apa-apa. Indah sekali. Ya, kenapa? Karena susah jalan ke masjid, apalagi orang-orang yang sudah sepuh. Kalau yang masih muda masih gampang, ya. Tapi yang sudah sepuh kadang-kadang kedinginan jadi masuk angin dan sebagainya. Tapi kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, kata-kata la yujma' artinya tidak dikumpulkan, tidak dipoligami. Ini kalimat berita, tetapi maksudnya adalah larangan. Bahkan dalam bahasa Arab disebutkan larangan itu kalau diungkapkan dalam bentuk berita itu larangannya lebih dahsyat daripada kalimat larangan langsung. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasul hanya melarang 2 saja. Al-mar'ah wa ammatiha, perempuan dan bibinya. Al-mar'ah wa khalatiha, perempuan dan bibinya. Ternyata dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menambahkan tidak hanya dengan bibi, tapi seperti yang saya contohkan tadi, wanita dengan saudarinya enggak boleh. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan tidak boleh kalian itu mempoligami antara 2 saudari. Jadi 2 perempuan yang bersaudara, enggak boleh. Saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, sama aja enggak boleh. Karena ukhta ini mencakup 3 saudara ini tadi. Sebapak enggak boleh, seibu enggak boleh, apalagi sekandung, lebih enggak boleh lagi. Di poligami enggak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lewat sebelum datangnya ayat ini enggak apa-apa ya. Tetapi setelah datang ayat ini harus diceraikan, jangan dilanjutkan. Ini surat An-Nisa ayat 23. Nah, maka kesimpulannya para ulama tadi mengatakan pokoknya setiap 2 yang mahram enggak boleh dikompromikan atau dipoligami. Saya menikahi seorang wanita plus ibunya, enggak bisa. 999. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihu, tidak boleh menikah. Ini sama ya, kalimat berita tapi maksudnya larangan. Tidak menikah maksudnya tidak boleh menikah. Al-muhrim, orang yang sedang ihram, baik itu haji atau umrah sama saja. Wala yunkah, tidak boleh. Ini mestinya bukan yunkah ini. Wala yunkih, ini salah harokat. Wala yunkih, dan dia tidak boleh menikahkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat Imam Muslim juga dikatakan wala yakhtub, melamar juga enggak boleh. Wa Zad bin Ibnu Hibban menambahkan wala yukhtab alaih, tidak boleh dilamarkan untuknya. Jadi pokoknya berkaitan dengan nikah enggak boleh. Lamar, dilamarkan, menikah, menikahkan sama aja enggak boleh. Hadis ini saya lanjutkan hadis berikutnya, hadis 1000. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tazawwaja, telah menikah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Maimunah ini istri Nabi yang paling terakhir dinikahi oleh Nabi. Wa huwa, sementara Nabi itu muhrim, dalam keadaan ihram. Hadis muttafaqun alaih 1001. Wali Muslimin, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Maimunah nafsiha, dari Maimunah sendiri, yaitu istri Nabi sendiri. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi tazawwajaha, sudah menikahi Maimunah, wa huwa halal, dalam kondisi Nabi masih halal alias sebelum ihram. Hadis ini, 3 hadis ini bicara tentang masalah bolehkah orang ihram menikah. Diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat haram hukumnya orang ihram menikah. Menyelisih mereka sebagian kecil para ulama. Imam Bukhari berpendapat orang muhrim boleh menikah. Kenapa? Hadis Ibnu Abbas sahih. Ibnu Abbas mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi ihram. Hadis ini muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini, boleh orang ihram untuk menikah, tidak ada masalah. Oh, Nabi melakukan. Nabi adalah tauladan kita. Nabi melakukan, boleh ditiru. Mayoritas ulama berpendapat tidak seperti itu. Kenapa? Karena hadis ini terjadi kesalahan. Al-Imam Abu Thawr, seorang ulama besar, dia mengatakan, dengan apa kalian itu melarang-larang orang ihram menikah? Dengan apa kalian itu menolak hadisnya Ibnu Abbas? Maka Imam Ahmad menjawab, Allahul Musta'an.
Ibnul Musayyab, seorang ulama tabi'in, dia mengatakan wahima Ibnu Abbas. Ibnu Abbas di sini salah dia. Dia mengatakan Nabi menikahi Maimunah ketika Nabi ihram. Itu salah Ibnu Abbas. Kenapa salah? Perhatikan hadis berikutnya. Maimunah, pelaku pernikahan itu sendiri mengatakan Nabi menikahi saya dalam kondisi Nabi masih halal sebelum masuk ihram. Nah, sekarang yang dimenangkan Maimunah atau Ibnu Abbas? Maimunah pelaku. Berarti pelaku lebih kuat. Ibnu Abbas ini hanyalah keponakannya pelaku tadi. Jadi Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini keponakannya. Dia hanyalah keponakan saja, dia bukan pelaku, maka dia kalah. Apalagi Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Nabi wafat, Ibnu Abbas usia 13 tahun. Nah, saya nggak tahu ini usia usia Ibnu Abbas ketika Nabi nikahi Maimunah berapa? Anggaplah 10 tahun misalnya. Atau anggaplah ya 11 tahun, 12 tahun, kan masih kecil, masih anak-anak. Maka para ulama mengatakan di sini yang lebih kuat adalah perkataan Maimunah. Pertama, karena Maimunah adalah pelaku. Kedua, karena dikuatkan oleh hadis yang lain, yaitu hadis yang pertama tadi, hadisnya Utsman yang melarang orang ihram untuk menikah. Maka hadisnya klop, ya kan? Melarang orang ihram menikah dan Nabi menikahnya tidak ketika ihram. Klop sudah. Yang ketiga dikuatkan oleh hadisnya Abu Rafi'. Abu Rafi' siapa dia? Abu Rafi' adalah pembantu Nabi dan dia adalah mak comblang antara Maimunah dengan Nabi. Abu Rafi' yang mak comblang mengatakan Nabi menikahi Maimunah ketika Nabi sebelum ihram, masih halal. Nah, berarti kuat dari tiga sisi ini. Adapun Ibnu Abbas ini salah. Kenapa? Karena dia masih kecil. Dia salah. Bisa jadi Ibnu Abbas itu telat berita. Zaman dulu belum ada HP, belum ada WA dan sebagainya. Nabi menikah ketika halal sebelum ihram, kemudian ketika beliau masuk ihram, ini berita menyebar. Nah, Ibnu Abbas telat beritanya. Update-nya update-nya telat dia. Sehingga ketika orang-orang sudah mengetahui Nabi menikah, dia barusan tahu karena dia anak-anak enggak ngobrol sama orang-orang dewasa sehingga mampir ke telinganya telat berita ini. Karena itu kesimpulannya, bahwasanya orang ihram tidak boleh menikah, hukumnya haram. Kesimpulan yang lain sebelumnya tadi bahwasanya orang tidak boleh poligami dengan mahramnya sendiri. Poligami mengumpulkan seorang wanita dengan mahramnya sendiri, dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Yang menyelisih hanyalah sebagian kecil dari firqah Khawarij. Khawarij termasuk ahli bid'ah sebagaimana Syiah dan yang lain-lainnya. Kesimpulan ketiga bahwasanya kalau ada dua wali menikahkan satu perempuan, yang dimenangkan adalah yang lebih awal. Kesimpulan yang sebelumnya lagi bahwasanya bapak tidak boleh memaksa anaknya meskipun perawan untuk menikah, karena la ikraha fid din, tidak boleh memaksa dalam hal agama apalagi dalam hal pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bahas, benarnya dari Allah. Apabila ada salah dari saya atau dari syaitan, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu boleh